Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba melanjutkan pembahasan. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat formulir input data ya dari yang tambah data dari tadi yang dari dosen. Ini hanya untuk sampelnya saja. Kemudian kita sudah buat NIDN, nama depan, nama belakang beserta dengan program studi. Tidak menggunakan plug dari database, tapi kita menggunakan menggunakan enum atau enumerasi yang sudah kita buat sebelumnya di kelas ya. Yang akan kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana mengubah data. Artinya sebetulnya tetap kita akan arahkannya ke sini datanya. Kita akan buat copy paste saja dari yang sudah ada di sini. Cuma kita harus ada tombolnya ya, karena perubahan data itu berdasarkan pada setiap baris. Artinya tombolnya harus berada di setiap baris di sini ya. Yang akan kita lakukan sekarang itu berarti kita tambahkan dulu di indeksnya ya, benar, di indeks kita tambahkan kolom baru ya. Saya buat di sini action, berarti di sini tambahkan yang td-nya yang baru. Saya akan buat seperti ini saja. Yang akan kita tambahkan itu adalah X primary button dengan elemennya itu adalah A. Nanti akan kita kirimkan adalah rute. Kalau indeks itu kita lihat di sini. Nanti kita akan kirimkan ke edit ya. Edit itu untuk halaman formnya, iya. Kita akan buatkan ke edit. Berarti nanti di sini lecturer.edit kita kirimkan sebuah variabelnya. Yang dikirimkannya itu adalah sebentar, kita lihat basis datanya. Basis data untuk lecturer ini masih ada ID, jadi kita bisa menggunakan ID ya. Kita gunakan ID di sini. Close, kita berarti di sini kita tambahkan edit primary, lalu kita tambahkan di sini halaman ya. Kita tambahkan get di sini, berarti tadi itu adalah edit, ini pun edit, tapi di sini ditambahkan sebuah variabel sebentar ID ya, lalu edit seperti ini, karena kita tadi butuh sebuah parameter dengan nama ID ya. Oke, di sini tidak perlu lagi. Kalau kita refresh, nah ini sudah ada. Kalau edit belum ada pasti ya, halaman editnya memang belum ada. Halaman editnya di sini kita belum arahkan kemanapun. Saya pakai yang ini aja. Lalu di sini kita akan buat ke halaman edit ya. Ini pasti error, belum ada ya. Setelahnya kita buat halamannya. Untuk membuatnya hanya berarti kita tambahkan di sini sama ya. Nanti kita akan pakai yang dari create saja. Saya akan coba copy di sini. Nanti kita akan coba beberapa penyesuaian sebetulnya. Kita buat di sini edit.blade.php. Saya akan paste di sini. Berarti sebetulnya di sini saya harus buat lecturer sama dengan lecturer karena menggunakan ID ya. Kita gunakan find ID. Nanti kita akan kirim. Oke, berarti saya buat di sini data saja. Kita kirim di sini adalah data ya. Nah, setelah itu di dalam editnya berarti harus ada sebuah value yang harus diisi di dalam tabel editnya ya. Nah, kita akan tambahkan value-nya di setiap indeksnya di sini ya. Berarti di sini value lecturer. Untuk lecturernya tadi ini adalah NIDN. Kita cek dulu. Refresh. Nah, NIDN-nya sudah. Saya coba set yang tadi kita buat aja ya.
Oke, nama depan belum. Oke, kita ganti jadi first name, ini jadi last name. Cuma untuk yang ini, untuk yang select, kayaknya kita harus buat sebuah ketentuan di sini ya. Karena di sini masih sedikit. Saya akan tambahkan dulu di sini option, karena tadi di sini ada require ya. Saya lupa, harusnya di sini itu tidak boleh kosong. Kita tambahkan dulu di sini. Jadi ketika ada, ini kan halaman utama ya, halaman pertama. Harusnya kalau misalkan kita kembali ke tambah data di sini, nah ini nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya kita isikan ini nama depannya, ketika submit harusnya di sini nggak boleh keisi ya. Jadi harus tetap dipilih ya. Jadi kita dikosongkan. Nah, kita berarti tadi sudah sampai di sini ya. Berarti di sini harus kita gunakan for each. If, karena mumpung sedikit, jadi harusnya sih nggak boleh ya, harus tidak boleh menggunakan pengundian di sini. Karena di sini cuma hanya 3 value sih, jadi nggak jadi masalah. Cuma kalau value-nya jadi banyak, dia akan melakukan pengecekan ke banyak data, jadinya sebetulnya tidak akan efektif ya. Sebentar. Oke, berarti value ID ya. Value sama dengan lecturer, department ID, else, and if. Maka kalau misalkan betul, kita akan tambahkan satu ini ya di ujungnya. Jadi selektornya di mana ya? Sini gitu. Kalau sama berarti dipilih, kalau tidak ya berarti tidak usah di selected seperti ini. Oke, tadi informatika ini berarti belum betul ya. Sebentar. Value coba departemen ID. Itu berarti name, value name, harusnya ini value lecturer departemen ID. Oke, ternyata bisa kita gunakan value saja ya. Kita tanpa perlu menggunakan value pun sebenarnya bisa. Cuma kalau untuk name memang harus menggunakan name di sini. Oke, jadi kita tadi value ternyata tidak bisa ya. Jadi kita gunakan lecturer sama dengan value. Jadi ketika value-nya sama, maka dia akan langsung selected. Contohnya seperti ini. Ini dari informatika. Kalau misalnya kita lihat cek yang sipil misalkan,
Ini sudah jadi sipil sesuai dengan data yang dipilih. Begitupun yang lainnya ya. Oke, kita akan coba buat lagi untuk yang di sini. Setelah ini kita berarti kita akan coba buat dulu, ubah dulu ya. Ini untuk update data. Ini nanti penerima memang ke indeks. Metodenya kita gunakan post. Kita akan kirimkan ke update ya. Kita akan kirimkan ke update. Di update di sini ada yang dikirim nggak ya? Oke, ada ID yang dikirim ya. Ada yang dikirim, berarti di sini lecturer. Nanti kita buat ya. Lecturer ID post, karena di sini kita metodenya itu adalah kita akan gunakan patch, maka di sini CSRF. Setelah CSRF kita gunakan metodenya adalah patch ya. Oke, setelah ini sudah kita selesaikan ya. Tinggal berarti saya akan buat di sini jadi update. Berarti kita harus buat dulu untuk ininya ya. Ini kita gunakan patch. Berarti tadi ada update. Ini mengarah juga ke update. Ini tetap gunakan ke update. Nanti yang di sini adalah ID-nya ya. ID-nya kita yang diupdatekan. Tapi betul tidak ya? Update, oke. Sepertinya bisa ya. Oke. Setelah ini, oke. Harusnya bisa, tinggal di metode ininya ya. Yang pertama kita lakukan adalah panggil dulu, cari dulu recordnya. Kita panggil lecturer karena find ID ya. Lalu setelah didapatkan, kita akan coba gunakan find ID. Setelah itu, atau bisa langsung ya, sepertinya kita bisa langsung lecturer where ID sama dengan ID, lalu update request all. Kita akan coba lihat dulu ya. Redirect root index. Oke, kita akan coba. Saya akan ganti aja di sini yang pertama kita ganti jadi industri John Doe sama ini 112. Kita update. Unknown column token sepertinya ke update semua ya. Atau kita gunakan kita nggak bisa pakai yang ini. Oke, kita akan coba lecturer find ID, lalu harusnya lecturer update request all. Seperti ini kita akan coba. Dah, sudah bisa ya. Jadi ternyata harus didapetin dulu ID-nya baru kita update, atau sebetulnya bisa langsung aja ya. Kita nggak usah pakai variabel ini. Kita coba apakah bisa atau tidak. Nah, kita langsung pakai seperti ini aja. Kita akan ubah lagi
113. Ini kita balik jadi ke industri sipil ya. Oke, ternyata bisa ya. Tinggal 113 jondol teknik sipil. Oke, jadi kita prosesnya sama, kita masih gunakan langsung di request all saja. Jadi kita belum menggunakan validasi, jadi bisa langsung masuk. Untuk tampilannya kita gunakan metode patch, rootnya ke update, lalu value-nya kita tambahkan jadi lecture NDDN dan sebagainya ya. Untuk pengulangan di sini, untuk pemilihannya kita tinggal cocokkan aja departemen ID-nya dengan value yang ada di setiap di daftar enumnya ya. Jadi kita gunakan value, bukan value tadi ya sebetulnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai metode edit ya. Ini sudah bisa cukup sederhana sebetulnya ya. Ini masih belum menggunakan validasi. Untuk update mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan bahas ke edit dulu ya, delete ya. Delete dulu, berarti kita bahas ke validasi. Terakhir kita bahas validasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.